Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa. Di sini saya akan membahas mengenai penataan ruang kerja kantor. Materi yang akan saya bawakan itu ada 3 poin. Yang pertama, manfaat tata ruang kerja. Yang kedua, prinsip dan asas tata ruang kerja. Dan yang ketiga adalah jenis tata ruang kerja. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Ini dia. Manfaat tata ruang kerja. Jika dilakukan secara benar dan efektif, tata ruang kerja memiliki berbagai manfaat. Di antaranya adalah mengoptimalkan penggunaan ruangan yang ada secara efektif, mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai, menjamin efisiensi arus kerja dalam kantor, meningkatkan produktivitas para pegawai, memberikan kesan positif dan kenyamanan bagi pelanggan perusahaan, mengantisipasi kemungkinan pengembangan organisasi di masa mendatang dengan melakukan perencanaan tata ruang yang fleksibel. Next, poin yang kedua, prinsip dan asas tata ruang kerja. Mula-mula kita bahas prinsip terlebih dahulu. Prinsip merupakan aturan yang harus diperhatikan agar tujuan dan manfaat dari pelaksanaan tata ruang kerja dapat dicapai. Ada beberapa prinsip yang harus kita ikuti, diantaranya adalah perlengkapan kantor diletakkan dekat pegawai yang menggunakannya. Sebaiknya meja dan kursi dalam satu bagian mempunyai ukuran yang sama. Perhatikan cahaya. Sebaiknya tidak ada pegawai yang menghadap cahaya langsung. Itulah beberapa prinsip yang dapat saya sampaikan. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak lagi, kalian bisa cari di buku atau juga di internet. Masuk ke asas. Selain harus memperhatikan prinsip yang telah kita bahas tadi, kita juga harus memperhatikan asas-asasnya agar asas ini kita gunakan sebagai petunjuk, pedoman, bahkan prosedur dalam melakukan penataan ruang kerja. Asas ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah asas jarak terpendek. Maksud dari asas ini adalah antara pegawai dan juga peralatan atau perlengkapan yang mereka gunakan itu jaraknya didekatkan agar mereka bisa bekerja lebih efisien tanpa membuang-buang waktu. Yang kedua adalah asas rangkaian kerja. Asas ini merupakan urutan, susunan, bahkan rangkaian pengerjaan, di mana para pegawai itu harus meletakkan atau menyusun alat-alat pekerjaan mereka dimulai dari tahap pengawalan, proses pengerjaan, sampai penyelesaian agar semua itu teratur. Yang ketiga, asas penggunaan seluruh ruangan. Suatu tata ruang yang baik adalah yang mempergunakan seluruh ruangan yang ada di ruangan itu tanpa ada sudut ruangan yang kosong ataupun sia-sia. Yang keempat adalah asas integrasi kegiatan. Menurut asas ini, tata ruang dan peralatan kantor harus disesuaikan dengan fungsi ruangan yang digunakan. Kelima, asas perubahan susunan tempat kerja. Tata ruang yang baik adalah yang dapat diubah atau disusun kembali dengan tingkat kesukaran dan pengeluaran biaya yang seminim mungkin, agar pegawai tidak mudah merasa bosan dengan ruang kerja yang monoton. Dan yang terakhir adalah asas keamanan dan kepuasan pegawai. Ruangan yang nyaman dapat membuat pegawai nyaman berlama-lama di kantor, sehingga mereka dapat bekerja lebih maksimal. Poin yang ketiga, jenis tata ruang kerja. Jenis yang pertama adalah tata ruang kantor tertutup, yang merupakan ruang untuk bekerja yang dipisahkan oleh tembok-tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu. Kelebihan dari jenis ini adalah menjamin konsentrasi kerja,
dan menjamin pekerjaan yang bersifat rahasia. Sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan biaya yang lebih besar untuk pemeliharaan ruangan, pengaturan, penerangan, dan biaya peralatan lainnya. Kedua, tata ruang kantor terbuka merupakan ruang kerja yang cukup luas dan ditempati oleh beberapa pegawai untuk bekerja bersama di suatu ruangan tanpa dipisah oleh penyekat atau pembatas yang permanen. Kelebihan dari jenis ini adalah mudah dalam pengawasan, mengatur cahaya, udara, warna, dan dekorasi. Sedangkan kelemahannya adalah kebisingan akan mudah terjadi sehingga konsentrasi kerja terganggu. Misalnya antar pegawai menjadi sering ngobrol. Ketiga, tata ruang kantor berhias atau berpanorama. Tata ruang ini berbentuk kantor terbuka dengan ruangan yang berisi meja kerja yang dikelompokkan menurut fungsinya atau tugasnya masing-masing, serta dihiasi taman dan juga dekorasi. Keuntungan dari jenis ini adalah ketegangan syaraf dapat berkurang atau dihindarkan. Sedangkan kelemahannya adalah biaya cukup tinggi untuk pembuatan taman dan juga biaya dekorasi lainnya. Yang terakhir adalah tata ruang kantor gabungan. Merupakan gabungan antara bentuk ruang kantor berkamar kerja, terbuka, dan bertaman hias. Oke, itulah materi yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk di-like serta di-subscribe. Hitung-hitung sebagai amal ibadah karena telah membantu saya. Dan saya minta maaf apabila ada salah dalam pengucapan kata baik penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.